dalam setiap pilkada ya, baik pilihan wali kota, wakil wali kota, pilihan bupati, wakil bupati, pilihan gubernur, wakil gubernur. Biasa, di mana-mana pasti suhunya hangat. Dinamikanya pasti lebih tinggi dibanding keadaan normal biasa. Biasa itu biasa. Sehingga ini juga sebetulnya dinamika biasa, tapi ya itu. Ada yang ada yang ya seperti saya sampaikan kemarin lah, ada yang menunggangi untuk kepentingan-kepentingan yang lain, ada yang ya aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi. Biasa, sebenarnya biasa. Buat saya seperti itu biasa saja. Tapi yang paling penting sekali lagi, jangan merugikan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan melemahkan Bhinneka Tunggal Ika kita. Jangan apalagi merongrong Pancasila. Saya ingin langsung ke juru bicara Presiden, Mas Johan Budi. Siapa yang dimaksud Presiden Jokowi dengan aktor politik yang menunggangi? Ya, gini, menjelaskan dari pertanyaan itu harus lihat konteks statement Presiden ya secara lengkap. Sebelum Presiden bicara soal ada aktor politik yang menunggangi, ada deretan kalimat yang disampaikan oleh Presiden. Yang pertama, mengucapkan terima kasih pada Ustadz, Habaib, kemudian juga para Mas Johan, itu kan ketika demo tanggal 4, ini statement yang terbaru ketika duduk bersama Bu Mega, kan tadi kita dengarkan diulang lagi, ada aktor politik yang menunggangi. Yang dimaksudkan Presiden Jokowi siapa? Ketika bertemu, kalau kita bertemu dengan Bu Mega, itu konteksnya pilkada, Mbak Nana. Pilkada, coba putar lagi. Soal pilkada kan, pilkada itu biasanya hangat, gitu kan tadi. Nah, di dalam pilkada hangat itu biasanya ada yang menunggangi. Jadi nggak ada kaitannya sama demo yang 4 November. Dan tidak ada kaitannya dengan pilkada Jakarta dan suasana tegang sekarang? Saya kira tadi disampaikan oleh Presiden, semua pilkada, kalau suasana pilkada itu politik kan menghangat. Ya semua pilkada, kebetulan yang hangat, lebih hangat itu mungkin DKI Jakarta. Ya. Mungkin Jakarta. Enggak, saya ingin sedikit, biar konteksnya nggak hilang gitu ya. Yang ketiga statement ada aktor politik itu. Jadi pertama yang disampaikan oleh Presiden, demo tanggal 4 November, dari pagi sampai maghrib itu Presiden sampaikan damai, tenang, dan terima kasih pada ulama, pada Baib yang bisa menjaga umatnya. Terima kasih juga kepada polisi. Nah, ketika jam sekitar 19 kalau nggak salah, kemudian ada yang dibakar ya di situ. Baik. Nah, itu Presiden menyatakan, nah suasana itulah. Kalau boleh saya menambahkan sedikit kalimat yang dimaksud menunggangi itu dimanfaatkan oleh aktor politik. Ya. Dan aktor politiknya siapa? Ya, sebenarnya. Anda tidak mau menjawab aktor politik. Sebentar dulu. Mas Johan ini sudah jubir soal. Ya. Bukan, ketika Presiden ngomong kan menjadi aktor politik. Kemudian kan penafsirannya macam-macam nih. Bahkan ya, kemudian ada saja yang menafsirkan, ada yang merasa kemudian sampai kemudian mungkin saja ada yang merasa. Siapa yang merasa? Mungkin saja ada yang merasa bahwa ini ditunggangi oleh yang lain-lain karena kita tahu ada misalnya ada 2 tokoh parpol yang waktu itu ikut demo. Iya, kemudian saya jangan ada pihak-pihak yang merasa dituduh gitu. Yang pasti kami nggak merasa gitu. Tidak merasa. Saya persoalan, katanya nggak merasa dituduh kan? Tidak merasa dituduh. Terus siapa yang ini? Begini, nggak ada yang dituduh. Lain masalahnya kan, bukan. Pada saat itu setelah 4 ini ada orang-orang yang dengan komentarnya itu memperkeruh suasana, saya kira. Karena apa yang disampaikan Mas Johan benar adanya, Presiden sudah menyampaikan benar adanya, tapi ada orang-orang dan di sosial medianya luar biasa. Kalau kita lihat poin saya gini, berarti ada urgensi pertemuan tadi saya menjawab Mas Hasto antara Pak SBY dan Pak Jokowi sebagai forum klarifikasi. Kalau memang itu tidak ditujukan ke Pak Jokowi dan sebaliknya. Mas Didi bilang tidak merasa, tetapi kita ingat ada pernyataan klarifikasi dan bobotnya maksud saya tadi ke Mas Hasto, bobot pertemuan ini supaya solusi untuk mengklarifikasi. Saya ingin tanya Mas Hasto, jadi penafsiran Anda ini siapa aktor politiknya? Kita kan melihat semua pihak menyatakan demo damai. Tapi kemudian ketika ada pernyataan sasaran bergeser untuk menduduki parlemen, untuk melakukan impeachment kepada presiden, kemudian juga menyatakan dengan kata-kata yang tidak pantas di dalam tradisi kebudayaan kita, maka dan kemudian melanggar batas waktu,
Disitulah kemudian kita melihat bahwa ada aktor yang bermain yang memang ingin menciptakan suasana chaos di situ. Pemerintah dengan seluruh jajaran aparatnya memahami hal tersebut. Sehingga kemudian Presiden mengambil langkah cepat melakukan konsolidasi. Ketika Bapak Presiden bertemu dengan Ibu Megawati Soekarno Putri, seperti Mas Johan Budi tadi katakan, konteksnya memang pilkada, suasana menghangat. Dan pilkada ini kan merupakan hal yang biasa kita lakukan. Rakyat menjadi hakim terbaik, kita harus belajar dengan rakyat. Jangan kerdilkan juga, seluruh persoalan ini hanya bisa diselesaikan karena pertemuan para elit. Kita harus turun ke bawah, rakyatlah tempat pembelajaran kita terbaik di dalam demokrasi. Kita akan break untuk Headline News. Setelah Headline News, saya akan undang untuk bergabung di meja Mata Najwa Kadif Humas Mabes Polri, Boy Rafli Amar. Apa maksud Kapolri Tito Karnavian ketika mengatakan ada pihak-pihak yang mungkin saja akan sampai sejauh melakukan makar? Kita akan bahas apakah memang ada dugaan makar setelah Headline News berikut ini.